Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, kuat, dan senantiasa istiqomah dalam melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan dibuka buku Akidah Akhlak. Kita masuki bab yang baru, yaitu di bab yang 11, yang mana pembahasannya adalah seputar adab bertamu dan berteman. Tentu kita semua sebagai makhluk sosial, sebagai manusia, tidak terlepas dari manusia-manusia yang lainnya. Teman-teman terkadang silaturahmi ke rumah saudara atau tetangga. Kemudian kalian juga berteman dengan teman-teman yang lainnya, baik teman yang ada di sekolah maupun teman yang ada di rumah, maupun teman yang ada mungkin di kampung dan lain sebagainya. Ya, oleh karenanya insya Allah pada hari ini yang akan kita bahas bagaimana tata krama atau adab dalam bertamu dan insya Allah berteman dengan orang lain. Seperti itu. Ya, adapun silakan dibuka bukunya di halaman 103. Jadi di sini perlu diketahui dulu oleh kita semua bahwasanya Islam ini merupakan agama yang sempurna. Jadi kalian, kakak, mesti bangga bahwasanya kita dilahirkan dalam keadaan yang sempurna, yaitu dengan beragama Islam. Orang tua kalian beragama Islam. Dan Islam ini mengajarkan banyak hal, bukan hanya seputar sholat, ibadah, zakat, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, namun di luar itu, seperti silaturahmi, kemudian bagaimana tata krama dalam bertamu, itu diajarkan dalam agama Islam. Jadi hal-hal yang kecil pun diajarkan oleh Islam. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita seringkali bertamu kepada orang lain, baik kepada tetangga maupun saudara. Namun perlu diketahui, saat kita melakukan kunjungan ke rumah orang lain, tentu di sana ada langkah atau tata krama yang baik ketika kita bersilaturahmi. Apalagi seringkali setelah Hari Raya Idul Fitri. Ya, di sana kita seringkali menjenguk, kemudian bersilaturahmi, bertamu kepada orang lain maupun kepada saudara-saudara. Nah, di sini bisa kita lakukan cara tata krama yang baik dalam bertamu. Karena bertamu adalah salah satu cara untuk menyambung tali silaturahmi, tali kekeluargaan, tali keislaman antara kalian dengan orang-orang yang lainnya, baik kepada saudara maupun orang-orang yang lain. Tentu hal ini sangat dianjurkan oleh agama Islam. Bahkan dalam riwayat lain, dalam hadis yang lain, bahwasanya dengan adanya silaturahmi ini dapat memperpanjang umur. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui, saat kita melakukan bertamu, maka ada tata krama yang mesti diperhatikan dan dijaga dalam melakukan kunjungan atau bertamu kepada orang lain. Adapun yang pertama yang wajib dilakukan yaitu mengucapkan salam. Jadi sebelum kita menghadiri atau datang, jadi ketika di depan pintu, alangkah lebih baiknya sebelum kita masuk ini kita mengucapkan salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kita tunggu sampai ahlul bait atau pemilik rumah itu menjawab salam. Karena dengan seseorang mengucapkan salam atau kalian mengucapkan salam, maka secara langsung kita juga mendoakan kepada tuan rumah atau kepada ahlul bait agar memperoleh keberkahan serta keselamatan. Ya, assalamu alaika, ya, kedamaian, keselamatan, keberkahan itu tercurahkan kepada orang atau orang yang memiliki rumah tersebut. Ya, mendoakan seperti itu, karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala
Kakak bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya di sini, ya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik darimu atau bagimu agar kamu selalu ingat. Surah An-Nur ayat 27. Shadaqallahul azim. Jadi di sini perlu difahami bahwasanya dengan mengucapkan salam itu merupakan keharusan bagi seorang muslim ketika bertamu atau mengunjungi orang lain. Dan tentu setelah itu dengan keterangan izin. Ya, apa sih Kak tujuan memberikan salam? Yang tadi kakak sampaikan tujuannya yaitu agar memberikan doa baik keberkahan maupun keselamatan kepada orang yang dikunjungi atau dihadiri atau pemilik rumah. Adapun yang kedua yaitu meminta izin masuk. Jadi hal ini meminta izin kepada pemilik rumah ini merupakan hal yang wajib dan harus. Jadi ketika kita menghadiri atau datang untuk bersilaturahmi, maka kita tanyakan terlebih dahulu ketika kita mengucapkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, apakah saya boleh berkunjung ke rumah Anda? Nah, itu meminta izin. Kenapa Kak? Karena dikhawatirkan kalau kita tidak meminta izin, dikhawatirkan itu tuan rumahnya ini sedang sibuk, mungkin sedang beristirahat, mungkin sedang ada mengerjakan tugas lain sehingga tidak mengganggunya. Seperti itu. Ketika orang yang dikunjungi atau yang pemilik rumah mengatakan, oh iya tidak apa-apa, silakan masuk. Nah itu secara otomatis maka ia memberikan izin masuk. Namun apabila si pemilik rumah mengatakan, maaf saya sedang sibuk, maaf saya sedang istirahat, maka tamu tersebut harus pulang kembali. Jadi jangan memaksakan diri, karena itu bisa mengganggu dari pemilik rumah. Jadi biasakan untuk meminta izin kepada tuan rumah agar diberikan kesempatan. Seperti itu. Dan di sini ada tambahan bahwasanya ketika kita bertamu kepada orang lain, sebaiknya itu tidak lebih dari 3 hari. Nah, di kebiasaan Arab Saudi, ya di negara Arab atau di negara Timur Tengah, itu biasanya ketika seseorang bertamu kepada orang lain itu, maka batas waktunya itu selama 3 hari. Mereka ada sampai menginap dan lain sebagainya. Namun setelah 3 hari, maka mereka pergi, tamu tersebut pergi. Seperti itu. Adapun yang ketiga, yaitu kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Nah ini yang tadi kakak sampaikan. Ketika kita meminta izin, namun tuan rumah tersebut mungkin sedang istirahat, atau mungkin sedang banyak pekerjaan, sehingga jika ada tamu maka terganggu. Maka kita sebagai seseorang atau tamu yang ingin bersilaturahmi maka perlu mengetahui waktu yang tepat. Jadi waktu yang tidak mengganggu si pemilik rumah atau tuan rumah. Jadi jika diizinkan masuk maka alhamdulillah. Namun jika tidak diizinkan masuk maka teman-teman kita semua itu kembali lagi ke rumah, pulang ke rumah. Jadi apalagi jangan sampai membicarakan. Nah ini yang sering terjadi. Membicarakan kejelekan orang lain, atau mungkin karena kita tidak diizinkan masuk maka kita menjelek-jelekannya. Tidak, salah ya, karena bukan sikap tersebut yang dimiliki oleh seorang muslim itu tidak baik ya, maka ketika kita tidak diizinkan masuk maka ya sudah kita pulang kembali. Seperti itu. Jadi kita tidak memaksakan diri untuk menemuinya karena itu bisa mengganggunya. Seperti itu. Adapun yang keempat, yaitu tidak memandang seluruh ruangan dengan kecurigaan. Jadi setelah kita salam, kemudian kita meminta izin, apakah saya boleh bertamu kepada Anda? Kemudian diizinkan oleh tuan rumahnya, maka kita masuk sesuai tempat yang diizinkan oleh si pemilik rumah atau tuan rumah. Nah, setelah kita duduk di tempat yang disediakan oleh pemilik rumah atau tuan rumah, maka pandangan mata kita ini harus diperhatikan teman-teman. Jangan secara langsung kita melihat pandangan ke seluruh sisi-sisi yang ada di rumah. Dengan pandangan yang curiga. Dengan curiga, aneh dan lain sebagainya. Tidak boleh.
yaitu bukan adab atau akhlak atau tata krama seorang muslim saat bertamu. Jadi, sebaiknya kita menjaga pandangan dari hal-hal yang tidak boleh dilihat. Jadi, dijaga pandangan kita, jangan sampai melihat apa-apa yang tidak sebaiknya dilihat di rumah atau di rumah pemilik tersebut. Jadi kita jaga pandangan, kemudian apalagi jangan sampai curiga dengan pandangan-pandangan kita. Jadi itulah tata krama yang harus dimiliki oleh seorang muslim saat berkunjung ke rumah muslim yang lainnya atau kepada tuan rumah. Jadi yang pertama mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian meminta izin masuk. Nah, meminta izin ini ada yang diizinkan, ada yang tidak diizinkan. Apabila diizinkan, maka masuk, kemudian jaga pandangan dari hal-hal yang tidak semestinya dilihat. Namun jika tidak diizinkan, maka segera kembali. Jangan memaksakan diri. Seperti itu. Itulah tata krama yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim saat bersilaturahmi atau berkunjung ke muslim yang lainnya. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa kita praktikkan, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.